Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kopi nih. Nah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dunya wal akhirati amin ya rabbal alamin. Wa qala wahdhar minat tadbir ma'allahi jalla jalaluhu famithalul mudabbiri ma'allahi subhanahu wa ta'ala ka'abdin arsalahu sayyiduhu ila baladin liyasna'a lahu thiyaba fadakhala al-'abdu tilkal baladata faqala ayna askun wa man atazawwaju fastaghala bi umuri nafsihi wa sarafa himmatahu lima hunalik wa atala ma amarahu sayyidu bihi hatta da'ahu ilaihi fajaza'uhu minas sayyid an jazahu al-qati'ata wa wujudal hajabati listighalihi bi amri nafsihi an haqqi sayyidihi. Dan hati-hatilah minat tadbir daripada tadbir. Salah satu buku yang paling bermutu lah katakan setelah Al-Hikam, kitab Sidi Al-Imam Ibn Athaillah yaitu Isqatut Tadbir. Dan Isqatut Tadbir itu merupakan satu manhaj Syazili yang di antara manhaj yang paling menonjol ya. Isqatut Tadbir itulah yang dipahami oleh beliau daripada manhaj As-Syaziliyah. Ya, di dalam kitab Isqatut Tadbir itulah mungkin panjang lebar beliau berbicara tentang tentang bagaimana kita membuang tadbir itu, dan tadbir dan definisi-definisi tadbir yang boleh dan tidak boleh dan lain sebagainya. Wahdhar minat tadbir, hati-hatilah daripada at-tadbir. Ya. Tadbir ini pengaturan ya, pengurusan, ya, pengaturan. Kita kaya atau miskin, itu kan Allah yang mengatur. Duduk di mana, mati bila. Kalau kita berusaha berhasil, berjaya, sukses itu bila itu. Ya, sama sekali bukan urusan kita, bukan tadbir kita. Tadbir Allah. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh artinya disuruh diisqat, suruh dibuang. Itu yang memberatkan kita, itu yang menjadi ham. Gitu. Yang menjadi penderitaan yang akan datang, itu kan ham namanya. Nah, maka tadbir itu yang dimaksud, yang mesti diisqat, mesti dibuang dari jiwa kita. Adapun tadbir dalam konteks memanage, mengatur agar pekerjaan itu disiplin, baik, gitu, on time, rapih, tadbir itu malah mahmud, gitu. Tapi mencampuri urusan Allah, ya, hal-hal yang memang di bawah ikhtiar kita, di bawah pilihan kita, ya, itu tidak boleh mencampuri urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdhar minat tadbir ma'allah. Allah sudah mentadbir, kenapa kita jadi menyertai Allah juga mentadbir? Kita nak sukses. Nah, ini kan ya. Lalu beliau membuat perumpamaan orang yang melakukan tadbir, ya,
mungkin kalau di Malaysia udah istilah pentadbiran ya, meskipun maknanya kecil dalam masalah pengurusan aja. Ya. Perumpamaan orang yang mentadbir bersama Allah itu seperti seorang hamba yang diutus oleh tuannya ke satu negara untuk membuat baju, baju untuk tuannya. Maka hamba itu masuk ke negara tersebut. Ya, kemudian dia berkata, di mana aku tinggal, kepada siapa nanti aku menikah. Maka dia sibuk dengan urusan dirinya. Ya. Fastaghala bi umuri nafsi, dia sibuk dengan urusan dirinya. Dan wasarafa himmatahu, dan menumpukan segala semangat ya, perhatiannya lima hunalika, dengan perkara-perkara ya, yang ada di sana. Wa attala, ya, wa attala itu dan mengabaikan, wa attala itu dan mengabaikannya. Ma amarahu sayyidu, apa yang diperintah oleh tuannya. Hatta da'ahu ilahi, sehingga tuannya memanggil kembali kepadanya. Fajaza'uhu minas sayyid, apa balasannya dari tuannya itu? Anjazahul qati'ah. Ya. Sehingga tuannya memanggilnya, ya, maka balasannya yang akan diterima oleh dia itu anjazahul qati'ah, memutuskan hubungan qati'ah, dan wawujudal hajabah, ya, maka dibikin ada jarak, tadinya dekat jadi jauh, jadi ada hijab. Ya. Semua itu dikarenakan dia sibuk dengan urusan dirinya, lupa kepada hak, ya, tuannya. Kita kan hidup ini di sini suruh menyembah. Ya. Selainnya Allah yang menyiapkan. Kita dipilih untuk jadi bangsa ini pun Allah sudah yang memilih. Kita tidak memilih. Maka tiba-tiba mungkin karena bangsa kita terpuruk, jatuh, kita ingin menjadi bangsa lain. Itu kan tidak mungkin. Ya, dan itu juga melawan fitrah. Kita dipilih punya orang tua itu, ya sudah. Ya, dan kemudian kita sudah berusaha tetapi ya tidak mencapai keinginan gitu. Maka kita di dunia disuruh ibadah, disuruh berusaha, bekerja, ya itu aja. Gitu. Lengkap dengan berbagai musibah, lengkap dengan berbagai kelemahan, lengkap dengan berbagai problematika yang kita hadapi dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan jiran, dengan ya, saudara dan lain sebagainya. Ya. Itu kita lalui semuanya adalah perintah Allah. Sehingga kita tidak perlu mencampuri urusan pengaturan Allah, ya, selain kita menyembahnya. Sama dengan seorang tuan memanggil seorang untuk menjadi pembantu di rumahnya, tentunya kan untuk melakukan apa yang dikehendaki tuannya di rumah ini. Tetapi dia sibuk untuk mendapatkan keinginannya. Dia ingin di bilik ini, dia ingin bekerja
ikut apa yang dia nak dan dia lebih mendahului bersolek dirinya daripada, nah, maka mungkin diberhentikan, gitu, dibuat jauh, diputuskan, diberhentikan aja, diputuskan untuk jauh. Nah, orang-orang yang hidupnya untuk mengurus dirinya ya itu pertanda bahwa dia qati'ah. Gitu. Qati'ah. Makanya dulu itu orang memilih pimpinan itu kan berdasarkan genetik dulu tuh. Karena takut. Ya. Karena dulu ada klasifikasi genetik. Ada orang yang hidupnya untuk perutnya saja. Jadi takut diangkat menjadi pimpinan rupanya dari genetik orang yang hanya memikirkan perutnya. Maka ketika jadi pimpinan perutnya aja yang diurus. Istrinya pun tidak dipedulikan tuh. Ya. Mau istrinya terlantar, anaknya terlantar, yang penting dianya senang, terpenuhi gitu. Kan ada manusia seperti itu. Kalau zaman dahulu orang yang seperti itu adalah golongan artis. Zaman dulu, maka di zaman demokrasi ini kan artis bisa jadi presiden loh. Kalau dulu itu tak boleh, itu genetik paling rendah. Tapi sekarang ya, orang yang genetik bagus juga pengen jadi artis. Penyanyi maksudnya. Penyanyi kan untuk menghibur, dia kan untuk ya, maka sampai sekarang kan kalau genetiknya betul sebagai seorang penyanyi ya udah ganti-ganti perempuan, anak ditinggalkan, ditelantarkan, semua. Yang penting dia kenyang, dia senang. Gitu. Nah, sedangkan Islam, ketika dia mendapatkan Islam baru dia tahu apa kewajibannya. Ya, baru dia tahu apa kewajibannya, bahwa ya, kewajibannya adalah mengutamakan hak Allah. Ya. Kalau dia seorang pimpinan, seorang yang memang patut menjadi ad-da'i ilallah, dia adalah orang yang mendahulukan Allah, kemudian orang lain, baru dirinya. Ya, baru keluarganya dan dirinya. Kalau menjadi seorang da'i ilallah tidak begini susunannya, kacau. Ya. Ada orang kelihatannya mengutamakan orang lain, tapi lihat, hak Allah didahulukan enggak? Ya, kalau hak Allah tidak didahulukan, berarti dia termasuk hubbul jah. Lihat orang-orang kalau sudah musim pilihan raya itu, mementingkan rakyat. Gitu. Tapi Allah tidak didahulukan. Ya. Namun jika kita menjumpai orang yang hanya mementingkan dirinya, jauhkan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Dan ada orang yang mementingkan Allah. Ya. Dan tidak mementingkan orang lain. Ini tidak boleh jadi pimpinan. Dia hanya seorang yang istilahnya mastur, majdub. Ya. Dan tidak boleh jadi qudwah. Namun semua itu, ya, ketika seseorang ingin mendapat kesempurnaan ruhiyah, maka kepentingan Allah lah, kepentingan agama lah yang didahulukan. Kalaupun dia melakukan secara zahir untuk orang lain adalah perintah Allah. Ya, secara zahir kelihatannya ya, dia melakukan untuk kepada orang gitu, atau kepada dirinya,
Tapi hakikatnya adalah melaksanakan perintah Allah. Kadzalika anta ayyuhal mu'min akhrajakal haqqu ila hadhihi dar wa amaraka fiha bi khidmatihi wa qama laka bi wujudi tadbir minnatan minhu lak. Demikian juga engkau wahai orang beriman, Allah mengeluarkanmu ke dunia ini, ke negeri ini, dan Dia memerintahkanmu di negeri ini, bi khidmatihi, agar berkhidmat kepada Allah. Wa qama laka, dan Allah yang melakukan untukmu biwujudit takbir, adanya pengaturan itu. Wa qama biwujudit takdir, Allah lah yang melaksanakan tadbir, pengaturan, pengurusan untukmu. Itu pengaturan itu, tadbir itu minnatan minhu, anugerah dari Allah. Bukan ada sebab sesuatu. Kita kan membayangkannya, kita sengsara, ini seolah-olah akan memaksa Allah untuk melakukan sesuatu kepada kita. Itu kan pikiran otaknya. Tapi itu otak yang otak-otak gitu. Bagaimana orang sufi memperingati bahwa jangan hanya akal. Gitu. Ada batasnya, akal itu tidak tahu, tidak mampu. Kita melihat apabila kita sengsara, ini yang menyebabkan Allah nanti melakukan sesuatu untuk kita. Tidak. Justru ketika Allah membuat sengsara, itu adalah sebuah alarm bahwa Allah memberi sesuatu. Gitu. Maka itu sebab para aulia itu ketika dikasih ibtila itu, wah, sudah kalau secara matematik dia sudah menghitung berapa anugerah yang akan diberi. Nah ini kan logika terbalik. Mungkin pembicaraan ini di depan manusia secara umum pembicaraan gila, gitu. Logika terbalik. Jadi kalau ada yang seorang yang berada di logika itu gitu. Karena para aulia bicaranya di logika terbalik tadi. Nah, orang-orang yang memandang perkataan para wali dari logika itu, ya dia mengatakan buruk. Ya. Nah, orang yang berada dalam logika ini, logika hakikat ini, ya tidak tersinggung lah. Ya ketawa aja. Gitu. Nah, ada perumpamaan seperti bintang, mata kan melihat bintang kecil. Maka dia memberikan suatu pernyataan bahwa dunia lebih besar daripada bintang. Dan bersumpah, demi Tuhan tuh mata tuh. Karena tidak dusta apa yang dilihat oleh mata, tapi tidak melihat hakikat. Tapi akal mengatakan bodoh. Bodoh kamu mata. Ya, bintang itu lebih besar daripada bumi. Begini metodologinya. Saya nggak nyambung. Rupanya akal itu mengadu kepada ruh. Betul kan? Oh tak. Ya, semua tidak ada. Gitu. Wah inilah akal di situ. Ya, gilanya di situ akal tuh. Oh ini lebih bodoh lagi. Lebih bodoh lagi tuh. Dia masih membela mata tuh. Gitu. Nah maka Allah memberikan, kan dalam akidah juga kan Allah melakukan sesuatu itu biduni illah. Kita kan ada ilahnya, ya. Ada ilahnya tuh. Ya. Kenapa orang misalnya mau nikah lagi tuh misalnya? Ini selagi bebas bicara nih. Ya, karena ada elahnya. Kenapa tidak? Juga ada elahnya. Kita itu akan kita kena nakis. Ya, kita nakis ajis.
Ya, mesti melakukan sesuatu itu ada dorongannya tuh. Kecuali jika orang yang sudah bersama Allah nggak ada dorongannya kecuali Allah. Ya, didorong-dorong juga tidak akan ya, tidak akan bergerak karena sudah wali sudah nggak mempan. Ya, karena mudabbir itu hanya Allah, maka ada ungkapan dalam syarah Allah yudabbir. Gitu. Ya. Kita dah buat ini, dah buat itu, terus bilang ini berhasil, Allah yudabbir. Nah, para wali tidurnya nyak tuh di situ, kita tuh tak tidur tuh. Ya. Ya, mereka tidurnya nyak. Tak ada ham di situ, ham dunia nggak ada. Makanya wala taj'ali dunya akbaru hammina. Ya. Nah itu persoalan jiwa. Minnatan min hulak. Ya. Fa in istaghalta fiha, jika engkau sibuk di dunia bitadbiri nafsik, dengan mengatur dirimu an haqqi sayyidik, ya, lupa dengan hak tuanmu, faqad adalta an sabilil huda, kamu melenceng mesong dari jalan hidayah. Wasalakta masalikar roda, berarti engkau menempuh ya, perjalanan kesesatan. Roda itu kehinaan, kejatuhan, bukan tambah tinggi tambah jatuh. Wa misalul mudabbiri ma'allah, contoh lagi nih, perumpamaan orang yang mengatur di samping Allah. Walladzi la yudabbiru ma'allah, dan perumpamaan orang yang tidak mengatur di samping Allah. Ka'abdaini lil malik, seperti ada dua hamba bagi seorang raja. Amma ahaduhuma pamustaghilun bi awamiri sayyidih. Salah satunya sibuk dengan perintah tuannya. La yaltafitu ila malbasin wala ma'kalin wala masyrabin. Dia tidak peduli ya, pakaiannya, makanannya, minumannya. Bal innama himmatuhu, semangatnya khidmatu sayyidi, khidmat kepada tuannya. Fa ashghalahu dzalika anit tafarrugi li khuduzin nafsi. Lalu Allah juga membuat dia sibuk, artinya asghalaan gitu, dan Allah juga memalingkan dia dari tafarrugh ya, li khudzuzi nafsi. Tafarrugh itu concern, katakan, kepada khuzuz, jatah-jatah nafsunya ya, bagian-bagian nafsunya. Artinya ketika dia melakukan perintah tuannya itu tidak ada bagian untuk dirinya. Kita sering melakukan kebaikan kan, ya, nafsu minta jatahnya, minta bagiannya, meskipun diucapkan terima kasih itu. Ya, bahkan nafsu minta lebih dari itu, agar dia mulia, agar dikenal baik. Ya, kalau dapat, indah rasanya ibadah itu. Tapi kalau nafsu nggak dapat, merajuk nafsu. Ya, bahkan terus akan menarik diri untuk bersama. Nah, sebelum rohaninya hidup, maka ibadah jadi berat. Ya, karena tanpa hawa yang memikulnya lemah, ruhnya, nurnya tidak ada. Karena ibadah ini hanya dipikul oleh ruh, oleh nur di dalam ruh itu. Hudan lil muttaqin. Kenapa kita ibadah ada jemu, ada bosan, ya karena ya, bukan ruh yang memikulnya. Sehingga mereka mengatakan nahnu qaumun ya'budunallah ya, bila kasalin wala malalin wala kalalin, katanya. Wala futurin wala, itu mereka para sufiyun. Kami ini adalah kelompok orang-orang yang melakukan ibadah enggak ada rasa apa-apa lagi. Gitu. Apa keseronokan, keindahan yang dirasakan oleh ruh yang penuh anwar itu? Ya, ma'arabbi.
Ya. Kalau sudah orang duduk dengan kekasih, apapun indah. Coba gimana bisa membayangkan keindahan orang yang tidak pernah punya kekasih itu. Ya, maka keindahannya fisik. Di situ seorang ketika masuk tarikat, dia sebelumnya bukan orang yang malas. Dia sebelumnya orang yang rajin ibadah, qiyamul lail, puasa, zikir. Dan selalu merasa seronok dan lezat. Padahal nafsu. Ya. Gimana dia berjalan merasa bahwa dia adalah ahli ibadah di depan orang, kan indah sekali itu. Nikmat itu nafsu, itu huzuz namanya. Jatah-jatah bagian-bagian nafsu dapat. Ketika kita nafsu lawan, maknanya kita ibadah tidak untuk memberi huzuz bagian nafsu. Nafsu menggeliat. Gitu. Dan yang mengecapi manisnya ibadah, lidahnya masih sariawan, masih else. Ya, kenapa? Karena rohaninya masih rusak. Jadi tak ada rasa. Nah di situ orang ketika masuk tarekat ada kemalasan untuk ibadah. Ya, ada kemalasan, ada tidak tahu seperti hampa, kosong. Ya. Banyak orang mengeluh tuh. Ya, untung ketika mengeluh, ya, kita udah merasakan ya. Ya, sekarang pun masih merasakan juga. Ya. Dan kita bertanya, muzakarah. Rupanya jawabannya berarti ente berjalan. Karena nafsu sudah ditinggalkan. Ya. Ya, cuman sekali-kali masih kita longok tuh nafsu ya. Wih lapar gitu rupanya. Bagi dikit. Makanya dalam hikam itu jangan kompromi dengan nafsu tuh. Kita kadang-kadang bagi dikit gitu. Aduh, rupanya dikasih dikit minta 2 dikit. Itu nafsu. Sudah 2 dikit minta 3 dikit. Itu bahayanya. Allah, itu khuzuz namanya. Nafsu itu punya hadz. Punya apa kalau bahasa Melayunya jatah? Ya bagian sama itu. Kata jatah itu ada misalnya habuan kan? Ya. Nah, nafsu itu kebaikan yang kita lakukan dia minta habuannya apa nih sayang? Ya. Itu untuk apa? Energi dia itu. Nah, kita memang rupanya selama ini sebelum kita mujahadah memang untuk membesarkan nafsu. Makanya sampai gendut perutnya nafsu itu. Ya. Dan akhirnya berat. Wa ammal abdul akhar, adapun hamba yang satunya itu, fa kaifa ma talabahu sayyiduhu wajadahu yaghsilu thiyabahu wa fi siyasati markubihi wa tahsini zayyihi. Adapun seorang hamba lagi itu, ya, maka bagaimanakah keadaan ya, apa yang dituntutnya oleh tuannya? Ya, apa yang terjadi? Bagaimana yang terjadi pada dia tentang apa yang diminta oleh tuannya? Ternyata wajadahu, tuannya mendapatkan dia yaghsilu thiyaba, dia asik urus dirinya. Orang di dunia takut tidak kaya misalnya, ini kan sibuk dengan dirinya. Gitu. Padahal bekerja aja sudah. Ya, bekerja Allah akan ya, mengaturnya. Sudah. Dan sibuk dia dalam mengurusi kendaraannya, memperindah pakaiannya, mempercantik pakaian. Itu perumpamaan, bukan kita mempercantik pakaian, tidak boleh. Ini perumpamaannya. Artinya kita lebih
memikirkan nasib kita, ya. Itu. Ketika seseorang mempunyai keinginan sesuatu, ya, para aulia memahaminya bahwa Allah akan memberi. Dan jika ada kebutuhan yang melilit, ya, berarti ya, itu apa? Itu semerbak, ya, yang Allah tebarkan kepada kita bahwa Allah mau memberi. Nah, cuman yang kita lakukan adalah kewajiban, ya, perintah Allah dalam urusan takwin ini, ya, dalam urusan hidup. Ya, kita naik tangga satu demi satu. Makanya antara usaha dengan apa yang Allah tentukan, ya, ada garis kehendak Allah di situ. Makanya kita disuruh insya Allah. Kita berusaha insya Allah. Dan kalau di Arab itu mungkin sudah jadi adat bahasa itu. Kita naik kereta tambang aja, kita nak berhenti tuh di depan, ya, kita minta berhenti di depan itu mesti insya Allah tuh. Turunkan di depan insya Allah, gitu. Karena siapa tahu, ya, tayanya pecah, tak sampai kan. Ya, turunkan saya di depan insya Allah. Ya, ala gambak insya Allah. Insya Allah. Gitu. Apakah dia menyadari itu betul-betul? Tidak, tapi itu lidahnya sudah sudah latah begitu, karena udah biasa. Ya. Dulu orang dibuatnya biasa agar membangun rohani. Tetapi ketika orang melakukan atas dasar rohani, ya, maka yang ditiru zahirnya, maka rohaninya tidak ada. Itulah adat taqlid. Maka setiap satu abad itu mesti ada pembaharuan. Ya, mesti ada pembaharuan. Itu sunatullah. Ya, karena Allah lah yang mengaturnya. Jadi bukan siapa, di mana, bagaimana, Allah bas. Dunia ini, alam ini alam Allah, agama ini agama Allah, makhluk Allah. Ya. Ini kita di alam Melayu ini kalau kita diam saja ya Allah ganti dengan bangsa lain, ya, yang menguasai negeri ini. Kalau kita menengahi, ya, maka tidak boleh diam, ya, harus aktif. Wa ammal abdul awal aula. Nah, hamba yang pertama itulah yang lebih utama. Bi iqbali sayyidihi. Ya, dia lebih lebih aula, lebih utama tuh. Untuk bi iqbali sayyidihi, untuk di iqbal, ya, ya, oleh tuannya, diterimalah, dihadapkanlah, ya. Dihargai, ya, dihargai boleh, iqbal dihargai boleh, dilayani boleh. Minal abdi tsani, dari hamba yang kedua. Wal abdu, nah hamba yang pertama ketika dia melakukan saja karena tuannya, maka tuannya iqbal kepada dia. Ya, inilah tasawufnya di sini. Ya, kan tasawuf pun, buku tasawuf nih, ya, cerita di bab apa saja intinya adalah at-tawajjuh ilallah. Gitu. Karena memang pembangunan rohani itu hanya Allah yang membangun. Makanya arabtu rabbi bi rabbi. Ya. Kita sering menjelaskan
tentang keterangan para arifin itu. Orang setelah ma'rifat baru tahu bahwa semuanya Allah yang mengatur. Gitu. Dan dia merasakan bahwa ma'rifatnya dia itu adalah anugerah Allah. Al-arif wal ma'ruf katanya. Ya. Bukan hanya ma'rifat. Itu anugerah Allah. Di saat itu juga dia baru tahu bahwa sejak awal juga Allah yang mengatur sebetulnya. Kita kan sekarang karena sedang bersusah payah, ini rasanya kita. Setelah ma'rifat, ya Allah, kalau Allah tidak beri hidayah dan taufik, berhenti kita tuh. Berjalan menuju kepada Allah, berhenti. Rupanya Allah pelihara. Ini kita sadari nanti jika ma'rifat. Ya Allah. Ya, keterangan ini saya teringat dengan pengalaman. Ya. Saya ketika muda kan ugal-ugalan atau ugal-ugalan. Kalau bawa motosikal tuh, aduh, rasanya orang sumpah serapah itu seronok sekali saya itu. Gitu. Naik kereta kan naik apa, rasanya saya hero dah. Tapi sekarang kalau ingat Allah, padahal kalau Allah matikan, matilah tuh. Nah, rupanya pikiran dewasa ya, baru penuh kesadaran. Dan begitu juga ketika rohani itu matang dan dewasa, ma'rifat usul baru. Ya, akhirnya apa ucapannya? Allahu bas katanya. Ya, Allah saja sudah. Ya. Wal abdu inna masturiya li sayyidila li nafsih. Allah. Seorang hamba itu, hamba saya kan dibelikan untuk Tuhannya. Kita sudah dibeli itu oleh surga itu oleh Allah. Ya. La li nafsi bukan untuk diri kita. Itu sebab kasbi itu adalah mengambil keuntungan dari fasilitas yang Allah ciptakan. Mulai yang ada dalam diri kita. Allah kasih mata, kasih telinga, kasih hidung, kasih mulut, kasih kulit, kasih tangan, kaki, perut. Ya, mempunyai kapasiti. Ya, semua boleh digunakan, boleh mendatangkan kebahagiaan nih. Apabila kita gunakan, kita kasab. Gitu. Memang biniksab ya, kita mendapatkan manfaat dan keuntungan dari tubuh ini. Gitu. Dan kita bisa merasakan kenikmatan apa yang ketika anggota tubuh ini mendapatkan ya, keinginannya, sifat-sifat itu mendapatkan fungsi, ya kan itu kasbi. Ya. Kita mengira itu untuk diri kita, tidak. Itu adalah ya, kita gunakan untuk Allah. Makanya para aulia dia memenuhi keinginan hawa pun ya, karena dia mencintai Allah. Wahibbuka hubbain katanya. Hubbal hawa. Aku mencintaimu dengan dua-dua cinta. Cinta hawa artinya memenuhi seluruh keinginan hawa bihubbik. Ya. Karena mencintaimu. Ada satu lagi wahubban li'annaka ahlun lidzaka. Satunya adalah cinta karena engkau patut dicinta. Allah memberikan kita kesabaran, lalu Allah menguji musibah. Dan kita menyabari dengan sabar Allah itu akan ujian Allah. Kenapa perlu disabari? Karena memang perlu disabari. Gitu, itulah. Kenapa perlu dicintai? Karena engkau patut dicintai. Ya, tak ada sebabnya. Al-arif wal ma'ruf. Sudah. Arabtu rabbi bi rabbi.
Kadzalikal abdul basirul muwaffaq lil khair la tarahu illa masghulan bihuquqillahi wa imtithali awamirih. Demikian seorang hamba yang basir, yang mata hatinya melihat, ya. Al-muwaffaq, yang dikaruniakan taufik, ya, lil khair, kepada kebaikan. Allah berikan pertolongan untuk dapat melakukan kebaikan. Engkau akan melihat dia hanya sibuk dengan hak-hak Allah dan melaksanakan perintahnya, wamtithali awamirih, ya, dan melaksanakan perintahnya. An muhabi nafsihi wa muhimmatihi. An mahabi itu masghulan bi, masghulan an gitu. Kalau masghulan bi sibuk, masghulan an itu ya berpaling, ya. Tidak sibuk, berpaling dari apa yang disukai nafsunya dan kepentingannya gitu. Padahal ketika kita melakukan karena Allah, bukan berarti bahwa kenikmatan nafsu itu hilang. Tidak. Makanya tadi hubbal hawa wa hubban li annakal ahlun lidzak. Ya. Tetap terpenuhi. Ya, tetap terpenuhi. Falamma kana kadzalika qama lahul haqqu subhanahu wa ta'ala bikulli awamiri. Falamma kana kadzalika qama lahul haqqu subhanahu wa ta'ala bikulli awamiri. Maka tatkala hamba itu, ya, kana kadzalik, ya, ketika hamba itu adalah melakukan yang sedemikian, ya, qama lahul haq, maka Allah melakukan untuknya, ya. Qama lahu artinya qama lahu bikulli awamirihi, maka Allah melakukan sesuatu, artinya bukan qama alai tapi qama lahu, untuk memberikan pengaturan, melaksanakan sesuatu untuk, ya, hamba itu, ya. Bikulli awamirihi, dengan segala perintah-perintahnya. Kan ada amrun li syai'in, amrun li wasaili. Jika Allah memerintah sesuatu, berarti sarananya Allah siapkan. Falamma kana kadzalik, ketika hamba seperti itu, maka qamal haqqu lahu, ya, maka Allah melakukan sesuatu untuknya. Bikulli awamirihi, dengan sebab semua perintah-perintahnya. Wa tawajjaha lahu bijazili ahti. Coba Allah memberikan, katakan tawajjah itu. Kenapa pakai tawajjah? Ya Allah kedepankan, Allah hadapkan untuknya bijazili ata'i, balasan pemberiannya itu. Allah lisidqihi bi tawakkuli, karena dia sidik di dalam memasrahkan urusannya kepada Allah, urusan tadbir, ya.
Baik. Liqaulihi ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah lah ya cukup untuknya. Ya. Fahuwa hasbuh. Maka Allah mencukupinya, katakan. Sesungguhnya Allah ya, balighu amri, yang akan menyampaikan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in, ya, Allah telah menjadikan kepada tiap-tiap sesuatu qadra, kadarnya, ketentuannya. Maka ya tawakal kepada itu. Nah, tawakal itu kan sifat kerohanian, bahwa Allah di dalam alam azali di qadha ya, telah menetapkan sesuatu ya, menetapkan kadar, takdir, ketentuan dalam segala urusan sesuatu. Nah, kita tawakal kepada qadha itu. Wal ghafil laisa kadzalik, dan sedangkan orang lain lalai tidak demikian. La tajiduhu illa fi tahsili dunyahu, ya, kamu mendapatkan dia ya, hanyalah, artinya tidak kamu dapatkan dia ya, hanyalah dalam tahsili dunia, untuk mendapatkan dunia. Wa fil asya'i allati tusiluhu ila hawa, ya, dan dalam perkara-perkara yang akan membawa kepada hawanya. Artinya dia mencari kebahagiaan untuk dirinya, gitu. Secara detailnya begitu. Karena memang setiap anggota tubuh ini masing-masing anggota tubuh ini mempunyai keinginannya, mempunyai keinginan. Keinginan itu memang adalah fungsi ya, bagi setiap anggota tubuh. Seperti mata tuh, lihat yang indah. Misalnya ada kereta tahun 70-an masih ada. Mungkin kita mata tuh tak suka tengok tuh. Tapi bila ada kereta yang terbaru, mewah, ngelihatnya sudah indah. Ya, sebetulnya kalau sebatas begitu saja cukup bahagia. Ya, karena jangan coba-coba memiliki itu. Kita ketika memiliki mata berhenti tuh bahagianya tuh. Ya, karena ada beban lain ya. Ya, angsurannya, minyaknya. Ya, kalau rusak bagaimana memperbaikinya tuh. Gitu. Jadi ada kebahagiaan yang bersifat psikologi, ada indrawi, ya, ada yang bersifat ya. Kalau akal kan kalau tahu sesuatu kan, gitu. Karena bendanya adalah panah, maka kebahagiaannya pun akan panah. Ya, istri juga kan cantik, ya tadi kan berapa puluh tahun aja tuh, ya, sudah 40 tahun berubah. Ya. Nah, itu sebabnya ada kiai yang bilang makanya jangan cari istri yang cantik, berubah jelek tuh. Ya, tapi kalau jelek tak akan berubah tuh. Ya, dan semakin bertambah. Kita kan ingin bertambah cantik, susah. Salah, kita salah. Kalau ingin kekal jangan cantik, karena cantik akan gitu. Ya, kalau jelek tuh kekal gitu. Ya, tapi orang menaruh kebahagiaan di yang panah itulah dunia itu maksudnya itu. Ya, menaruh harapan kebahagiaan di panah. Satu-satunya kebahagiaan yang abadi adalah alatnya rohani. Dan itulah din.
Itulah agama. Tapi herannya, kita ini sudah memperoleh agama yang menjanjikan kebahagiaan, tapi menderita saja itu. Nah, kenapa? Di bagian mana agama itu? Dan semua orang ya, mengabaikan tasawuf, padahal disitulah kebahagiaan. Mengabaikan inti daripada objek kebahagiaan rohani. Ya, karena sudah ada din tetap untuk memenuhi khuzuz tadi itu, dunia. Maka menderita terus. Ya. Tapi ketika seseorang mendapatkan Allah, dah, gitu, tak nak ditukar. Ya. Fama'lumun annahu idza amarahu bizadiril akhirah faqad abaha lahu an ya'khudha minad dunya ma yasta'inu bihi ala tazawwidihi lil akhirah wastidadihi wa ta'ahubihi lima'adih. Dan adalah dimaklumi bahwasanya ketika Tuhan yang memerintahkan dia ya, untuk berbekal untuk akhirat, maka dia membolehkan dirinya untuk mengambil dari dunia ini sesuatu yang dapat menolong dia untuk berbekal di akhirat. Ya, dan mempersiapkan diri dan mempersiapkan ya, wastidadihi dan menolong dia untuk berbekal dan mempersiapkannya untuk untuk tempat kembalinya ma'adih. Itu. Jadi apapun yang diambil dari dunia ini untuk akhirat. Ya. Semua untuk akhirat. Maka dia baru, kalau tidak ada kaitannya dengan akhirat maka tidak. Ya. Ya, orang memiliki lebih itu kan untuk apa? Ya. Ya, memiliki lebih dan banyak itu untuk apa? Ya. Jadi dia bolehkan dari dunia ini yang dapat menolong dia, membantu dia untuk berbekal ya, kepada hari akhirat dan persiapan kepada hari akhirat. Wa misalul abdi ma'allahi kamasali ajirin ata bihi malikun ila dari. Betul itu? Terlepas? Betul. Ini lain ya. Buku ini lain. Ya. Ya. Perumpamaan hamba perumpamaan hamba ma Allah, artinya Allah di samping hambanya. Hamba di samping Allahnya. Itu seperti ajir. Ya. Orang upahannya. Atabihi malikun ya, yang dibawa oleh malik, oleh raja, ila darihi ke istananya. Kita ini dibawa oleh Allah ke bumi ini. Ayo situ. Ya, kita ini ajir, ya, orang upahan. Wa amarahu an ya'mala amalan. Maka si ajir tadi itu, orang upahan itu, disuruhnya untuk melakukan satu pekerjaan. Fama kana lil malik an ya'tiya bil ajir wa yastakhdimuhu fi darihi wa yatrukuhu min ghairi taghziyatin
idh huwa aqramu min dzalik. Ya. Maka tidaklah ya, pamakanal maliku, maka tidaklah malik itu an ya'tiya, ya raja itu tadi, an ya'tiya bil ajiri, yang membawa orang upahan tadi, wa yastahdimuhu, dan dibuatnya, dijadikan dia sebagai khadim ya, di tentaranya, wa yatrukuhu, dan dibiarkan min ghairi tagziyah, tidak diberi makan. Tidak mungkin. Orang yang dibawa ke rumahnya untuk jadi pembantu mesti dipikirkan bajunya, pakaiannya, gitu. Allah letak di sini, tak akan dibiarkan. Ya. Kita pening dapat juga, pening dapat juga. Kenapa dipening? Kan gitu. Ya. Nah itu peningnya itu huzuz namanya. Karena jauhnya dari. Ya. Lupa kalau kita berada di ruang tetamu, ya. Orang yang sangat dermawan, katakan begitu. Coba kita tahu orang itu dermawan. Mesti kalau kita ada di ruang tamunya sudah, wah, apa nih yang akan keluar nih? Gitu. Ya. Allah Karim katanya. Allah Jawad. Ya, Allah Rahim. Ya. Allah Wadud. Gitu. Karena apa? Karena Allah akramu min dzalik. Ya, karena Allah itu sangat mulia, sangat dermawan, sangat pemurah. Fakadzalikal abdu ma Allah, maka demikian juga hamba di samping Allah itu bersama Allahnya. Ya, fad dunya darullah wal ajiru huwa anta. Dunia ini adalah negeri Allah nih, dan upahan itulah kamu. Wal amalu huwa ta'ah. Amal itu taatnya, wal ajratu wal ujratuhu hiyal jannah. Upahnya adalah surga. Surga mau doa otomatis karena Allah pemurah. Ya, cuman Allah minta, lakukan untukku. Coba, pembantu kalau hanya otaknya itu pahala, tidak ada hormatnya dengan tuannya tuh. Mungkin dia bawa kopi tersiram tuannya, lupa dengan tuannya. Ya. Kenapa? Mungkin dia sedang memikirkan keperluannya, sedang bawa kopi, ketimpa tuannya. Tuannya kan buta kamu. Ya, kalau dia melayani tuannya, maka dia tahu apa yang mesti dia lakukan. Ya. Silakan Anda bekerja untuk apa saja, itu khidmah kepada Allah. Ya. Maka itu sebab mental khidmat itu ibadah kepada Allah. Gitu. Kita kelihatannya dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan jiran, dengan pedahal Allah. Kita lagi minta ya, diucapkan terima kasih oleh jiran. Gitu. Ya, yang paling susah itu kan membalingkan kecenderungan manusia itu kepada dunia. Ya. Allah sering membuat kita bankrupt. Itu sebetulnya hanya untuk mengurangi daya condong itu kepada dunia. Kekuatan condong itu. Tapi justru semakin condong. Gitu. Walam yakunillahu liya'muraka bil amali wala yasuku laka ma bihi tasta'inu alaihi illa li khairik. Allah. Tidaklah Allah memerintahkan kamu untuk melakukan satu pekerjaan. Ya. Wala yasuku laka, dan tidaklah Allah ya yasuku itu yasuku laka. Mendorongmu gitu, mengantar untukmu sesuatu yang dengan sesuatu tadi itu engkau dapat menolongmu
untuk melakukan sesuatu tadi. Tidaklah Allah berikan itu illa li khairik, kecuali demi kebaikanmu. Kita memerlukan sesuatu untuk menolong kita melakukan pekerjaan itu. Karena amrun li sa'in, amrun li wasail. Ya. Kita disuruh ibadah, ya Allah beritahu cara ibadahnya bagaimana. Ya. Dan ada aturannya seperti apa. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Tidak lakukan sesuatu, tidak. Ada syariatnya. Gitu. Kan ibadah itu kan, asalnya ibadah itu, sesuatu yang menjadi ibadah itu asalnya kan larangan dan haramnya. Jadi yang kita lakukan adalah perintah, itu ibadah. Tapi kalau selain ibadah, ya, sesuatu alam ini, ya, itu asalnya boleh. Selama tidak ada larangan kita boleh. Adat istiadat, tradisi, ya. Dunia ini hukum asalnya boleh selama tidak ada haram. Kalau ibadah hukum asalnya haram. Hanya yang diperintahkan saja ibadah. Karena ibadah kan mesti dua syaratnya. Untuk Allah dan kita kenal Allahnya. Ya, ada niat dan mengenal yang disembah. Itu syaratnya ibadah. Nah maka ibadah itu perintah. Gitu. Selama tidak ada perintah, tidak ibadah. Nah orang tiba-tiba itu bidah, ada nggak perintahnya? Meskipun dengan khot'i, zonni, gitu. Maka kita melaksanakan hukum bukan hanya berdasarkan yang ada di Al-Quran dan hadis. Ya. Ijtihad, ijma' ulama itu juga bagian dari agama yang wajib dilaksanakan. Yang enggak buru-buru hadihi bid'atun, gitu. Padahal itu ada perintahnya. Ya, karena al-aslu fil ibadati al-man'u wa tahrim. Ya. Illa ya, qamad dalil. Ya. Kecuali ada dalil untuk dilaksanakan, diperintahkan. Namun apabila sesuatu kehidupan yang bersifat tradisi ini, muamalah ini, kalau kita niatkan untuk Allah jadi ibadah. Maka bab muamalah itu kan dipikirkan ada at-thaharah wal ibadah, kemudian al-muamalah. Muamalah ini kan ada. Ya, kalau kita niatkan ibadah dan mengikuti peraturan ya, Al-Quran, ya karena din sendiri maknanya, salah satu maknanya adalah ada. Muamalah ini kan Allah atur juga untuk kesejahteraan manusia. Maka kalau ikuti syariat maka jadi adat. Hatta adat yang yang bersifat saksiyah, gitu ya. Saksiyah. Seperti menikah. Ya. Itu bukan hanya orang Islam, semua binatang aja menikah. Artinya berhubungan antara dua jenis ya, kelamin itu. Ya, kafir, ini kan adat. Nah Islam mengaturnya. Ya, karena ada kemaslahatan di situ. Ya, boleh. Nah ketika ada larangan baru tidak boleh. Gitu. Kan hukum muamalah itu kan yang lebih banyak disorotinya kan larangannya. Ya, adapun kecenderungan untuk melakukan muamalah itu timbul dari adat, gitu. Ya, orang kafir saja melakukan semua jenis perniagaan tumbuh dalam pikirannya, hanya ada yang tidak boleh. Gitu. Nah, hamba itu lakukan semua itu. Jangan pikirkan gimana saya. Ya. Berhasil ke tak, nanti mati pula, gitu.
Ya. Wa misalul abdi ma'allahi ta'ala kamasali abdin amarahul maliku an yuqima fi ardin kaza wa yuhariba fiha al-aduwa wa yujahidahu fiha. Fama'lumun annahu idza amarahu bidzalik abaha lahu an ya'kula min mahazini tilkal ardi bil amanati liyasta'ina bihi ala muharabatil adu. Ada perumpamaan lagi hamba dengan Tuhan, dengan Allah ini. Seperti seorang hamba yang diperintahkan oleh raja untuk tinggal di tanah tertentu. Ya. Sudah kamu duduk di sana, diam di sana. Dan perangi musuh di negeri itu. Dan melawan musuh di negeri itu. Maka ini dapat kita pahami bahwa jika raja itu memerintah dia akan hal yang demikian, maka tentunya raja membolehkan dia untuk memakan dari mahzan. Apa mahzan itu? Dari simpanan khazanah ya, raja di bumi itu. Tetapi dengan satu amanah untuk menolong dia memerangi musuh. Ya. Kita boleh memanfaatkan fasiliti yang Allah berikan. Satu lawan. Jangan untukmu tapi untuk Allah. Itu musuh itu cuma untukmu doang. Musuh yang sebenarnya itu bukannya setan, bukannya dunia, bukan, itu fasiliti loh. Ya. Tetapi jangan untuk dirimu, untuk Allah itu saja. Yani mujahadatun nafs. Ada aduwik nafsuka bayana jambaik. Sudah. Dan yang dimaksud musuh itu adalah kamu, bukan kamu yang hakiki. Ini bungkusannya doang nih. Nafs yang disebut nafs. Ada aduwik nafsuk bayana jambaik. Jadi nafsuka bayana jambaik itu nafsu yang mengurung ruhmu itu. Nafsu yang berada di sekitar hakikat dirimu. Sempurna itu diri itu. Ya. Allah. Wa kadzalikal ibadu amarahumul haqqu subhanahu wa ta'ala bimuharabatin nafsi wasyaitan. Ya, untuk memerangi nafsu dan syaitan. Syaitan itu sifat pembangkang ya. Ya. Minal jinnati wan nas. Itu keluar dari diri juga. Ya. Minal jinnati wan nas. Nah kalau jin itu itulah yang yuwaswis bis sudur. Itu kalau jin, kalau manusia, tapi di surat An-Nas itu allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al jinnati wan nas. Ya, jin dulu tuh. Karena nas yang dilakukannya adalah kepada zahir yang membawa kepada membisik hati. Ya. Itu setan. Wa mujahadatihima. Ya. Qaulihi ta'ala wajahidu billahi haqqa jihadihi huwajtabakum. Allah. Perangi ya, demi Allah tuh. Sebenar-benarnya jihad. Ya. Sebenar-benarnya jihad. Kemudian huwajtabakum. Ya. Allah yang akan memilih, ijtiba itu memang memilih, tapi secara siyak ya Allah yang mengendalikan sebetulnya. Perangi saja nanti Allah yang mengendalikan. Ya, kita cuma disuruh memancangkan bendera kepada musuh perang. Ya. Kita disuruh berusaha, nanti Allah yang memberi rezekinya kan gitu. Apalagi ini urusan berat. Nafsu. Moncongkan saja, sudah lawan saja. Kita tak mampu pun melawan nafsu. La haula wa la quwata illa billah. Kita yang mana? Ya. Jadi fokus bagaimana kita membangun rohani. Innama bu'istu li utammim makarimal akhlaq.
Ya, fokusnya itu aja. Wa qala ta'ala inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Ya, sesungguhnya syaitan adalah bagi kamu itu musuh. Maka jadikanlah ia musuh. Ini musuh dalam Al-Quran ini bukan musuh sesuatu yang perlu kita hina-hina kita. Ya, tidak, semuanya makhluk Allah. Ya, musuh di sini adalah musuh antara menang dan kalah. Kita jangan sampai kalah dengan dia. Ya. Ya, bukan kita untuk melenyapkan musuh, bukan. Kita tidak ada urusan. Falamma amaral abdu bimuharabatihi azina lahu an yatanawala min manabiti ardihi ma yasta'inu bihi ala muharabati syaitan. Ketika Allah menyuruh hambanya untuk memerangi musuh tadi, Allah mengizinkan, ya, Allah memberi keizinan kepada hamba itu untuk mengambil, ya, sesuatu yang tumbuh dari bumi ini, tumbuhan-tumbuhan di bumi ini yang menolong dia untuk memerangi syaitan. Boleh makan, boleh minum. Nah baru tuh, kenapa kita perlu makan, perlu minum, perlu, ya, untuk, ya, menghormati insaniyah, kemanusiaan, membangun peradaban insan. Yang kita bangun ini bukan peradaban setan, bukan peradaban hayawan, ya, tapi peradaban ruhani insan. Gitu. Litaqdisid dayyan. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan, ya, dan ada ruhnya itu, ya, setan udah, malaikat sudah sebelumnya udah berkomentar dulu. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah ini, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi semua makhluk itu mensucikan Allah. Sabbaha lillahi ma fis sama. Tujuan penciptaan adalah mensucikan Tuhan. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, jalan mengagungkan Tuhan adalah menghormati insan. Itu sebab Allah menyuruh malaikat hormat kepada insan. Ya. Allah memerintahkan malaikat, ya, pasjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi kalau malaikat mengaku dia mensucikan Tuhan, hormati insan. Karena Allah akan jadikan khalifah insan ini yang membangun peradaban. Yang disebut peradaban insan, padahal peradaban Tuhan. Ya. Dan yang dibangun di dunia ini peradaban Tuhan ini tunggal, ya, yaitu peradaban insan. Ya. Allah. Idh law taraktal ma'kala wal mashraba la yumkinuka an taquma bi ta'atihi wa la an tanhada li khidmatihi. Kalau kamu meninggalkan makan dan minum, engkau tidak mungkin untuk melaksanakan taat kepada Allah dan tidak juga untuk mampu bangkit, ya, berdaya untuk khidmat kepada Allah. Itu sebab, ya, makan jangan membuat kita berat untuk bangkit gitu. Tapi makan, ya, untuk membuat kita sehat. Gitu. Makannya makan jangan sampah mulu, ini semua sampah masuk ke perut. Ya. Kulu washrabu kata Allah, wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Wa misalul abdi ma'allahi kamasali malikin lahu abdun fabana daran wa bahajjaha wa hassanaha wa tawalla ghirasaha wa kammalal mustahayati fiha fi ghairil mautinil ladzi fihi al-abidu wa huwa yuridu an yanqulahum ilaiha. Allah. Perumpamaan seorang hamba juga nih. Di samping
Tuhannya, bersama Allah itu seperti seumpama seorang raja yang memiliki hamba. Ya. Maka Allah bina sebuah istana itu. Ya, wa bahajjah, Allah megahkan. Ya. Wa hasanaha, dan Allah indahkan itu. Wa tawalla ghirasaha, dan Allah Allah kendalikan ghirasnya, tanamannya. Ya, artinya Allah buat menata tanamannya. Apa tadi? Landscape. Ya. Wa kammalal mustahayati, dan juga Allah penuhkan. Ya. Allah sempurnakan, ya, artinya Allah penuhkan al-mustahayati, segala yang menjadi keinginan fiha, di negeri itu. Ya. Fi ghairil mautinil ladzi fihi al-abidu, ya, yang tidak ada pada tempat yang diduduki oleh hamba-hamba itu. Wa huwa yuridu an yanqulahu ilayah, sedangkan dia ingin memindahkan hamba-hamba itu ke istana tersebut. Ya. Artinya seorang raja punya hamba. Ya. Lalu hamba disuruh melakukan kehambaan. Raja itu nyiapin tempat yang indah-indah, ya, yang nggak ada di situ. Nih balasannya, kan surga. Ya. Nah, dunia tempat hamba itu dibanding dengan negeri yang disiapkan oleh Allah itu, ya, hanya seperti sayap lalat aja gitu. Satu saja mungkin, ya, orang-orang sufi itu, mereka para aulia, ya. Kita udah baca ini tidak bisa nafsu dibohongi. Tetap saja dunia itu rasanya, ya, nafsu saja, hawa. Gimana mereka itu? Rupanya, ya, yang dikatakan As-Sufi Ibnu Waqtih itu, dia merasakan hakikat hidup ini sebentar. Gitu. Dan kita pun setiap saat merasakannya sebentar. Itu sebab rasa apapun di dunia ini kalau kita nikmati dengan lidah itu sebentar saja, di lidah saja. Makan apa yang rasanya tuh 2 hari nggak hilang-hilang. Durian pun hanya di lidah aja sampai perut mules. Ya, di lidah aja tuh meskipun musangking tuh. Sampai perut kebanyakan mules. Kan? Iya, panas. Lidah aja. Dunia itu lidah aja. Sekejap. Ya. Dan mereka para aulia, ya, tahakkak, ya, meraih hakikat itu. Sehingga dia bayangkan di akhirat itu, lembaran waktu itu tiada bertepi. Jadi enaknya itu enak gitu. Dan kita mampu menikmati kenikmatan itu. Di sini nggak mampu. Ya. Orang diberikan nikmat yang berlebihan tidak mampu menanggung. Karena durasinya sedikit, bagaimana bebannya banyak. Itu nggak mampu. Kita nak banyak tak mampu. Makanya cukup 4 saja tuh. Ketawa. Ini otaknya ke situ aja Pak Saipul nih. Aduh. Saya tidak pergi ke situ, jadi tersadap ke situ. Ya. Artinya tak ada kenikmatan yang panjang di dunia, tak ada. Sudah sedang dinikmatinya mesti Allah ambil. Ya, mesti Allah ambil. Lupa atau ingat. Makanya ada ungkapan begini. Orang jika syuhud, maka dia tahu bahwa Allah tajalli atau tidak tajalli. Tapi kalau orang tidak syuhud, Allah tajallikan pun dia tidak tahu kalau Allah tajallikan sesuatu. Ya. Gitu. Makanya ketika syuhud, mereka itu
ya sudah, nggak nikmat. Makanya kata Imam Ibn Atta apa? Ketika Allah memberi, ketika Allah tidak memberi, maka memberi, katanya gitu. Ketika Allah memberi, Allah tidak memberi. Gitu. Kan itu sebetulnya jangan melihat di kata-kata itu apa maksud mereka. Maksud mereka, dia dalam kondisi apapun tidak terusik oleh bendanya begitu. Allah bila tidak memberi, akhirnya kan begitu. Bila Allah tidak memberi, agamanya Allah yang membuat syariat. Allah yang bikin syariat. Tuh. Allah yang berikan taufik dan hidayahnya. Tuh. Ya. Allah yang berikan kesehatan kita, kuwah. Ya. Wal haul. Tiba-tiba Allah juga memberikan pahalanya. Kita apa? Ya. Baik. Atara idza kanat hadhihi inayatuhu bihim fi maddakhara lahum indahu wa hayya'ahu lahum ba'da rikhlati ayamna'uhum hahuna an yatanawalu min minnanih min minanih wa fadalati ta'amih wa huwa qad hayya lahumul amral azima wal fadlal jasim. Ya Allah. Atara, apa pendapat kamu? Idza kanat hadhihi inayatu. Jika itu adalah inayahnya, pertolongannya, pemeliharaannya ya, kepada mereka. Fi maddakhara lahum. Ya. Terhadap sesuatu yang Allah simpankan, Allah siapkan untuk mereka. Wahayyaha, dan Allah sediakan untuk mereka. Ba'da rikhlah. Ya, setelah kematian, setelah pergi, artinya setelah pindah dari tempat itu. Ayamna'uhum hahuna. Ya. Oke, Allah sudah siapkan di surga tuh. Ya, sesuatu yang gak ada di tempat hamba itu. Ya, Allah sudah siapkan. Apakah kita di dunia dilarang memakan, menikmati? Nikmati. Wong itu anugerah. Ya. Allah kasih rezeki pakaian indah, pakai. Kereta indah, pakai. Ya. Rumah indah, nikmati semua. Tidak dilarang. Ya. Yang dilarangkan li ajli untuk apa? Ya. Apakah Allah mencegahnya di sini untuk menikmati, mendapatkan anugerahnya dan kelebihan makanannya? Wa huwa qad hayya lahum, dan sedangkan dia pun menyiapkan untukmu perkara yang besar dan anugerah yang agung, ya, perkara yang agung dan anugerah yang besar, jasim. Ya, tidak. Wakadzalikal ibadu ma Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahum fid dunya wa hayya'a lahumul jannah. Begitu juga Allah, hamba bersama Allah itu, Allah menciptakan mereka di dalam dunia ini dan disiapkan untuk mereka surga. Fala yuridu an yamna'ahu minad dunya. Allah tidak ingin mencegahnya di dunia ini.
Ya, nggak ada larangan. Sebetulnya yang di dalam tasawuf, orang dilarang bersenang-senang itu tarbiyah. Takut tidak tahu adabnya kepada Allah. Ya, kalau sudah tahu adabnya, ya, kita membayangkan, wah berarti para wali itu orang yang berpoya-poya. Ya, wah boleh, bukan. Dia malah menempatkan sesuatu di tempatnya. Ya, jika dia memiliki sesuatu untuk ibadah, untuk adab, jika tidak boleh. Ya, mungkin secara zahir, kenapa tidak boleh? Ya, kalau digunakan untuk poya-poya, ya, rumah mewah misalnya besar, kalau untuk maksiat, ya, kereta mewah untuk maksiat, gitu, itu yang tidak boleh. Ya, selama untuk kepentingan kemaslahatan hamba, maka makhluk Allah untuk ibadah, maka walakin ma yuqimu bihim wujudahum. Akan tetapi sesuatu itu untuk yuqimu, ya, menegakkan, ya, mendirikan wujudmu, ya, membantu katakan mereka untuk kehidupan mereka. Faqala ta'ala kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makanlah yang thayyib-thayyib. Allah nyuruhnya yang thayyib-thayyib tuh. Ini yang, ya, yang tidak thayyib-thayyib, ya, yang pedas itu tidak thayyib tuh. Yang ada ajinomotonya itu tidak thayyib tuh. Wa'malu salihah, beramal saleh. Jadi setelah kulu wa'malu, wa qala ta'ala kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halal dan ada giza. Ya. Wa idza dakhara lakal baqiya wa manna 'alaika bihi la yamna'ukal fani. Allah, ketika Allah menyiapkan untukmu yang bakok-bakok surga, dan Allah pun menganugerahkan wa manna 'alaika bihi, dan Allah anugerahkan kepadamu, ya, dengan yang bakok itu, la yamna'ukal fani, dan Allah tidak melarang yang pana-pana. Nikmati mata, telinga, semua pana. Ya. Fa inna ma yamna'uka ma lam yuqsimhu lak. Yang dilarang Allah kepadamu itu adalah sesuatu yang tidak Allah bagi untukmu. Ingin, dengki, hasad, ya, mencuri, merampas, tidak, ya, ini. Wa ma lam yuqsimhu lak falaisa lak. Yang Allah tidak bagi kepada kamu, maka itu bukan untukmu. Ya. Sudah. Satu-satu saja, sudah, itu untukmu. Ya, kalau memang takdirnya dua, ya dua, gitu. Ya. Jangan dipikir, kalau dipikir nanti berat. Menerimanya berat. Kalau Allah beri, tak berat. Wa misalul mahmumi bi amri dunya. Allah. Al-ghafil ya'ni tazawudi li ukhrah. Kamathali insanin ja'ahu sab'un wa huwa yuridu an yaftarisahu wa waqa alaihi dhubabun fastaghala bi dhabbil dhubab wa daf'ihi an taharruz minas sab'un. Perumpamaan orang yang dibebani, yang menderita, katakan menderita disebabkan urusan dunia. Ya, mahmum itu yang jadi beban pikirannya, itu mahmum. Beban sekali. Ya. Kenapa orang tidak menjadi beban, bagaimana membangun ma'rifat itu? Ya. Orang yang mahmum bi amri dunya, tetapi ghafil anit tazawud, lalai dari berbekal untuk akhiratnya. Itu perumpamaan manusia
yang didatangi binatang buas dan binatang buas itu siap memangsanya. Lalu datang lalat, ya, maka dia sibuk memukul lalat dan ya, daripada binatang buas. Ya, di akhirat ini celaka, tetapi dia sibuk dengan keindahan di sini. Padahal keindahan di akhirat ya, lebih besar, tapi tidak. Wal haqqu naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah. فرط الجمال فرط الجمال أذوب هل يا حبيبي في رضاك في